Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viga Zainul Insani dengan NIM 12470500052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai shell short untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum algoritma dan programan. Nah, jadi teman-teman, shell sort itu adalah merupakan sebuah algoritma yang dia tuh membandingkan terlebih dahulu sebuah elemen yang berjauhan dulu, lalu nantinya akan menyempitkan jaraknya secara bertahap sampai kayak nantinya ke insertion sort. Nah, kelebihan dari si shell sort ini adalah lebih cepat dari bubble sort, insertion sort, lalu datasetnya menengah, terus tanpa memori tambahan. Kalau kekurangan itu tidak stabil dan tidak secepat merge dan quickshot. Untuk lebih memahami kita langsung saja ya ini ke contoh programnya ya. Oke teman-teman, jadi di sini ada eh, penjelasan kita jelasin dulu ya teman programnya. Jadi ada header dan namespace ya teman-teman, buat kita menginclude library ISTROM agar bisa digunakan fungsi input output seperti itu. Kalau using namespace std itu agar menghindari std double titik code, jadi agar lebih cepat juga. Lalu ada fungsi yang pertama ya, fungsi shell sort, yang dimana ada dua loop utama di sini, yaitu yang loop pertama mengatur nilai gap, yang dimana itu jarak antara elemen yang akan dibandingkan dengan gap awal diambil dari n dibagi 2. Kemudian setiap iterasi dibagi 2 lagi sampai gapnya nanti akan menjadi 0. Lalu loop kedua itu memulai proses penyisipan elemen yang berjarak gap. Untuk setiap elemen kita simpan dulu nilainya di variable temp ya, di variable temp. Lalu kita geser elemen yang lebih besar ke kanan hingga menemukan posisi yang tepat untuk temp. Lalu ada fungsi cetak array lah teman-teman ya, fungsi cetak array yang di sini fungsinya untuk bertugas untuk mencetak array ke output atau ke layar dengan cara mencetaknya setiap elemen satu persatu ya. Lalu ada fungsi terakhir yaitu integer main ya teman-teman, yang di dalamnya ini terdapat menghasilkan array yang berisi angka-angka acak. Yang lalu kita akan hitung si jumlah elemen-elemen dalam array ini menggunakan size of data bagi size of data dalam kurung array no. Lalu kita cetak array sebelum diurutkan, lalu panggil fungsi shell sort untuk mengurutkan datanya. Lalu dan terakhir kita lagi cetak array setelah diurutkan. Lalu panggil fungsi cetak array ya di sebelum dan sesudah itu dipanggil cetak arraynya juga. Lalu kita ke outputnya ya teman-teman. Yang pertama itu program mencetak array sebelum diurutkan, outputnya itu 23, 12, 1, 8, 3, 4, 5, 2, 3. Nah, proses sorting dalam sebuah shell sort ini adalah yang pertama, program memilih gap yang awalnya gitu n bagi 2. Karena di sini jumlah elemen dalam array ini itu ada 8, jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Dengan gap 4 ini ya teman-teman, program akan membandingkan menggeser elemen yang jaraknya 4 posisi. Misalkan 23 dengan 8, 12 dengan 5, 4, 1 dan 2 atau seterusnya ya teman-teman ya. Nah, jika perlu akan ditukar dari yang terkecil sampai yang terbesar ya teman-teman. Kemudian gap akan ditenangi menjadi 2. Program kembali membandingkan elemen berjarak 2 posisi ya teman-teman. Misalkan 23 dengan 1, 12 dengan 8, 8 dengan 5, 4 dan seterusnya ya teman-teman. Yang data akan semakin rapi setelah proses ini ya pada dengan gap 2 ini. Lalu terakhir akan gap menjadi 1. Ini sama persis ya prosesnya seperti intercept shot biasa untuk menyempurnakan urutan data, karena sebelumnya dia sudah data setengah terurut ya, di gap 1 menjadi lebih cepat. Lalu setelah proses beres ya teman-teman, program mencetak array yang setelah diurutkan, yang dimana kita lihat di sini outputnya 1, 2, 3, 8, 12, 3, 4, 5, 4. Jadi sudah lebih terurut ya dan lebih rapi.
Nah, dengan demikian kita bisa lihat bagaimana Salesforce bekerja mempercepat proses pengurutan data dan konsep gap yang bertahap seperti yang saya katakan pada awal penjelasan tadi ya. Yang tahapnya itu akan menyempit ya bertahap diperkecil atau menyempit. Oke, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.